saya hormati DPP, DPD, dan DPC. Mohon maaf kami tidak dapat menyebutkan namanya satu persatu. Sungguh luar biasa menurut kami dari apa yang sudah kami dengar, pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, baik dari masukan-masukan bapak-bapak semua, kami berterima kasih atas itu. Melihat apa yang sudah dibicarakan dan banyak sekali usulan, masukan yang sudah kami dengar, jika organisasi kita ini memang berdasarkan untuk keamanan kita bersama sampai ke pusat, itu memang tujuan utama kita. Dan ada poksi-poksi ataupun bidang yang membidangi seperti yang utama tadi kami dengar berbicara tentang pertanian. Kalau tidak salah ada 15 bidang ya Pak Ketua DPC. DPK. Sampai 18 ya. Jadi sampai dari mulai awal sampai terakhir itu yang banyak sekali kita fokus pada pembicaraan kita tadi di bidang pertanian. Dan dari sekjen kami Kecamatan Kutambaru berbicara juga tentang kesungguhan kita dalam bekerja di organisasi ini. Kami sangat mendukung apa yang tadi sudah disampaikan beliau. Memang kami para ibu juga khususnya sangat mendukung sekali apa yang diutarakan oleh Pak Sekjen Kecamatan Kutambaru tadi. Karena generasi kita ini, Pak, Ibu semua, pertumbuhan anak, perkembangan anak itu dimulai dari usia dini. Disitulah dia bisa terkontaminasi dengan apa yang ada di masyarakat, apa yang ada dilihat itulah yang ditiru. Jadi kalau menurut kami boleh usulkan bagi Bapak Ibu yang membidangi kerohanian ataupun keagamaan dan dari pertanian tadi yang sudah banyak lebih dulu memberikan usulan. Maksud kami mau memaparkan jika ini memang program yang sudah kita bicarakan, bagaimana kalau dibuat matrik kerja untuk program 2022 dari DPP, DPK, dan DPC. Sedikit barangkali kalau bentuk matrik ini terbulan Januari sampai Desember. Apa yang mau kita buat di bulan Januari? Apa yang mau kita buat di Februari, Maret, Mei, Juli, seterusnya sampai Desember. Jangan nanti kita berbicara tentang peluang-peluang yang cukup luar biasa sudah kita lihat bagus, tapi satu pun tidak kita jalankan. Mana yang kita prioritaskan untuk bulan Januari? Itu yang maksud kami mau kita bicarakan. Jadi jangan nanti semua dibicarakan, setengah-setengah akhirnya juga tidak tercapai tujuan kita. Kalau memang di bidang kerohanian untuk Januari, oke, mari kita semua bergandengan tangan bekerja sama untuk bisa melakukan perbaikan di bidang kerohanian misalnya. Kalau memang ada tadi sudah lebih banyak yang mengusulkan untuk pembangunan budidaya pertanian perkebunan kelapa sawit misalnya, program itu di bulan berapa kita lakukan? Ya, kalau untuk di bidang budaya dan lain-lainnya pendidikan, matrik kerja kita di bulan berapa lagi? Saya kira itu yang lebih penting. Karena sebuah organisasi itu seperti yang sudah banyak tadi kita paparkan, jangan omdo, mohon maaf ya Pak ya. Iya, kita mau kerja nyata kan begitu. Ada pertanggungjawaban kita kepada Tuhan itu. Ya, jadi jujur dari dalam nurani hati kita yang paling dalam, kita maunya kerjanya bagus dan terbukti nyata dan tidak hanya dilihat sekedar sebuah organisasi Kamtibmas, tapi memang benar-benar ada nyatanya begitu. Jadi ada perubahan tahun 2021 ke 2022, anak-anak yang usia dini tidak akan lagi seperti terpengaruh lah misalnya dengan seperti apa yang sudah kita utarakan tadi, seperti jackpot ikan.
Sebenarnya yang mau kita didik pertama sekali itu iman rohaninya. Bagaimanapun ada banyak sekali jackpot ikan, tapi kalau dari rumah sudah dibekali dengan kita orang tua, didampingi dengan lembaga keagamaan, didampingi dengan lembaga pendidikan, saya kira itu sudah mendukung. Sekalipun lingkungan luar biasa juga mempengaruhi mereka, tapi inilah kehadiran kita sebagai organisasi Kamtibmas mudah-mudahan mampu membuat matrik kerja itu menjadi nyata. Dari yang dulu misalnya ada 70% keburukan atau kelemahan masyarakat mendidik anak-anak, Tuhan akan bekerja sama dengan kita semakin minim. Jadi kecerdasan anak-anak kita juga semakin meningkat. Jadi sekali lagi kami menyarankan, tolong kita buat kerjasama yang baik. Kita buat matrik kerja, mana yang kita dahulukan. Mulai Januari sampai Desember, kita nyatakan pertanggungjawaban kita kepada masyarakat, terlebih-lebih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf, usulan dan saran dari saya bila mana ada kata yang menyinggung perasaan Bapak. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Ini kebetulan bidang saya, Bu. Sebenarnya, Bu, materi Ibu inilah materi yang seharusnya dipunyai oleh seluruh personil pengurus, Bu. Cuman karena waktunya singkat, Bu, kami dengan Pak Ardiansa belum berani masuk dalam program kerja. Karena ini kan baru pembentukan. Dan pertanyaan Ibu itu, Bu, secara jujur, Bu, pada hari ini, sore ini, inilah pertanyaan yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih, Bu, terima kasih. Jadi ini, mumpung waktu kita ini masih ada, Bu, saya usahakan. Jadi begini, Bu, program kerja yang Ibu sampaikan sebaiknya dan harus ini diakomodir oleh pengurus DPK yang ada di Kabupaten Langkat. Semua DPK pasti punya perbedaan di dalam penyusunan target menurut wilayahnya. Permasalahan di Kabupaten Hinai pasti berbeda dengan yang di Pekanbaru. Apa yang dibuat oleh DPK beserta personilnya, masukan dari anggotanya disusun seperti yang Ibu ini bilang. Nah, Ibunya saya tahu ini orang pintar. Makasih, Bu. Jadi Pak Sekjen mumpung punya posisi kepengurusan yang ada orang yang paham, susun. Dan kepada Ketua DPC, Pak Ketua DPC, inilah organisasi yang seharusnya terbentuk dengan program kerja yang jelas, target dan hasilnya. Kalau bahasa manajemen, punya hasil guna dan punya daya guna. Terima kasih, Bu. Jadi susunlah ini, mumpung ini di awal tahun, kita masih punya panjang waktu untuk mengevaluasi kemampuan, keberhasilan kerja kita. Pertanggungjawaban kita, saya dukung Ibu itu. Bukan hanya kepada manusia, kepada Tuhan. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang didukung oleh Tuhan. Ya Pak Sekjen ya, ini tugas Pak Sekjen nih. Ibu itu mancing, mungkin Pak Ibu itu mau ngomong ke Pak Sekjennya ini, bukan kami gitu. Jadi DPK susun program. Nah, saya minta kepada DPC lakukan, Pak, rapat kerja Kabupaten Langkat, mengumpul semua masukan dari DPK menjadi program kerja Kabupaten Langkat. Bagus, Bu, ingatkan Bapak Ketua DPC, ingatkan Pak Sekjen DPK, mari kita susun gitu. Terima kasih sekali lagi, Bu, terima kasih ya, Pak ya.